Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Febrianti dari PGMI 3 dengan NIM 2220 2010 90. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu huruf tebal, huruf miring, dan huruf kapital. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama adalah huruf kapital. Yang pertama yaitu adalah huruf kapital. Menurut KBBI, huruf kapital adalah huruf khusus yang digunakan sebagai huruf pertama dalam awal kalimat. Huruf kapital ini penulisannya ada 13 macam. Yang pertama adalah huruf kapital yang digunakan dalam awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital yang digunakan dalam huruf pertama dalam nama seseorang. Yang ketiga adalah huruf kapital yang digunakan dalam petikan langsung. Yang keempat adalah huruf kapital yang digunakan dalam awal kalimat dari kitab suci, nama Tuhan, dan nama ganti Tuhan. Yang kelima adalah huruf kapital yang digunakan dalam unsur nama gelar, kehormatan, keagamaan yang diikuti oleh nama seseorang. Yang keenam adalah huruf kapital yang digunakan dalam unsur jabatan dan pangkat dan diikuti oleh nama seseorang. Yang ketujuh, huruf kapital yang digunakan dalam huruf pertama untuk bangsa. Yang kedelapan, huruf kapital yang digunakan dalam sebagai huruf pertama hari, tahun, bulan, dan hari besar. Yang kesembilan, huruf kapital yang digunakan dalam sebagai huruf pertama geografi. Yang kesepuluh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, dan dokumen. Yang kesebelas adalah huruf kapital yang digunakan dalam huruf pertama kata dalam judul, artikel, makalah, dan karangan-karangan lainnya. Yang ke-12, huruf kapital yang digunakan dalam singkatan dalam gelar, pangkat, atau sapaan seseorang. Yang ke-13, huruf kapital sebagai huruf pertama kata penunjuk dipakai hubungan kekerabatan yang dipakai dalam penyapaan atau pengucapan. Di sini saya akan memberikan contoh-contoh dalam penulisan huruf kapital. Contoh yang pertama adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya adalah apa maksudnya? Apa, tulisan A di awal itu dihurufkan huruf kapital. Dan kalimat yang kedua maksudnya M-nya tidak ditulisi dengan huruf kapital lagi karena kalimat awalnya telah ditulis dengan huruf kapital. Dan contoh yang kedua adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Contohnya Amir Hamzah, di mana Amir A-nya besar, Hamzah H-nya besar. Dikarenakan setiap nama seseorang awalan kalimat pertamanya harus huruf besar semua atau huruf kapital. Untuk contoh yang ketiga adalah huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, ada adik bertanya, kapan kita pulang? Dalam kutipan tersebut, kapan harus dituliskan dengan huruf kapital. Setiap dalam kalimat petikan langsung itu diawali dengan huruf kapital, walaupun petikan langsung itu di awal kalimat ataupun di akhir kalimat. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, agama, Islam, Kristen, Hindu. Dalam setiap kalimat pertamanya itu harus diikuti dengan huruf kapital. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, seperti Sultan Hasanuddin, Mahaputra Yamin. Mereka adalah keturunan dari kerajaan. Maka Sultan Hasanuddin dan Mahaputra Yamin ini huruf pertamanya harus besar. Yang keenam, huruf kapital dipakai dalam unsur nama jabatan dan pangkat. Seperti Wakil Presiden Adam Malik. Di sana huruf pertamanya
diawali huruf kapital semua. Ketujuh, huruf kapital dalam unsur nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya bangsa Indonesia. Di mana bangsa Indonesia, bangsanya huruf pertamanya tidak menggunakan huruf kapital. Sedangkan Indonesia menggunakan huruf kapital karena Indonesia adalah nama bangsa atau nama negara. Begitu juga suku Dani dan bahasa Bali. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai pada nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya tahun Hijriah, Tarikah, Masehi, bulan Agustus, bulan Maulid, hari Jumat, hari Galungan. Tahun Hijriah, di mana tahun hanya pelengkap dan Hijriah adalah bulan yang harus menggunakan huruf kapital. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya Jakarta, Asia Tenggara, Bukit Barisan, Dieng, dan Toba, di mana huruf pertamanya adalah huruf kapital semua. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk. Contohnya Republik Indonesia, di mana Republik Indonesia adalah nama negara. Jadi Republik Indonesia, R dan I-nya harus mengikuti huruf kapital. Yang ke-11 adalah huruf kapital yang digunakan dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dari surat kabar. Contohnya, saya telah membaca buku dari Evi Maria ke Jalan Lain ke Roma, di mana judul buku ini harus menggunakan huruf kapital. Di mana contoh pertama ini ada kata ke, di mana kata ke ini adalah kata tugas, maka huruf K itu tidak menggunakan huruf kapital. Yang 12, huruf kapital, huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contohnya SH. SH adalah sarjana hukum, di mana singkatannya itu harus menggunakan huruf kapital agar tidak ada kesalahpahaman dalam penulisan singkatan. Yang terakhir, huruf kapital yang digunakan dalam hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Contohnya, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan, di mana kata bapak ada di tengah. Walaupun kata bapak di tengah, bapak itu harus menggunakan huruf kapital walaupun di akhir ataupun di tengah kalimat. Materi yang kedua yaitu huruf miring. Sini saya akan menjelaskan huruf miring terlebih dahulu, yaitu huruf miring adalah huruf yang digunakan untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan menurut EYD. Miring ini terbagi menjadi 3 dalam penulisannya. Yang pertama, dipakai dalam penulisan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Yang kedua adalah huruf miring yang dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Yang ketiga adalah huruf miring yang dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Ini saya akan memberikan contoh dalam penulisan huruf miring. Yang pertama, huruf miring yang digunakan dalam judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya, saya sudah membaca buku Salah Aswan, karangan Abadoel Mois, di mana judul buku itu harus dimiringkan karena Salah Aswan adalah termasuk judul buku. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Dia tidak diantar, tetapi mengantar. Yang terakhir adalah huruf miring dipakai untuk menulis kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, upacara Pausujue, tepung tawar, menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Di mana upacara Pausujue ini adalah bahasa daerah, maka digaris miringkan. Yang materi yang ketiga yaitu adalah huruf tebal. Huruf tebal ini digunakan
untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring atau dicetak miring. Tebal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah huruf tebal yang digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah tulis miring. Yang kedua adalah huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Dan sini saya akan memberikan contoh bagaimana penulisan huruf tebal. Yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah tulis miring, seperti huruf dah dalam kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia, maka Ramadan harus dicetak tebal. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Misalnya di karya tulis ilmiah seperti makalah, di mana di situ ada subbab, ada latar belakang dan masalah, latar belakang, masalah, dan tujuan. Di sana huruf atau kalimat harus dicetak tebal. Inilah penjelasan materi saya. Bila ada kata-kata salah dalam pembuatan video ini, saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.